Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman hari ini udah luangin waktunya. Jadi kita bakal next saja. Hari ini kita ya bakal belajar tentang digital marketing, tentang digital produk dan gimana caranya kita juga dapetin klien gitu. So teman-teman di tahun 2020 sebelum aku kenal digital marketing, ya aku tuh masih sekolah jualan Thai tea dengan income 500.000 per bulan. Dan semenjak itu ya aku pikir kayaknya aku nggak bisa kayak gini karena capek banget jualan Thai tea gitu. Apalagi waktu itu aku jualnya di depan jalan dan pulang sekolah aku langsung jualan ya karena ya aku suka aja gitu. Dan akhirnya semenjak kenal digital marketing ya aku bisa kerja remote dan bahkan nanti aku tanggal 20 itu mau ke Bali. Jadi aku perlu ketemu klienku lagi dan aku bisa kerja dari mana aja. Dan ini adalah kondisiku di tahun 2025 setelah 3 sampai 4 tahun fokus di industri digital marketing. So, aku juga udah handle lebih dari 50 lebih klien dan lain sebagainya, dan juga kerja ya bareng beberapa content creator. Ada beberapa yang aku full kerja close tuh maksudnya aku tim dia kayak Samuel Chris hampir 2 tahun, Productivity Boy 2 tahun, Willy Tan, dan sisanya juga ada beberapa klienku punya agensi personal branding. Jadi dia minta buat aku handle konten-konten kliennya gitu. Jadi cukup luas ya. Digital marketing tuh teman-teman bisa handle brand, bisa handle personal branding. Dan ya ini aku tadi udah dijelasin sama Kak Fauzia. Saat ini experienceku dari tahun 2021, aku handle social media sekilas saja. Dan sampai sekarang aku adalah digital marketing manager di platform media namanya Superstar Market. Tapi teman-teman, buat sampai di titik itu, aku harus try and error 4 tahun. Jadi banyak skill digital marketing yang udah aku try and error. Jadi butuh banyak waktu dan itu capek. Kemudian investasi ilmu. Aku hampir spend banyak uangku untuk belajar. Itu totalnya hampir 40 juta. Dan banyak jam waktuku itu terbuang ribuan jam. By the way, Kak Fauzia, kalau suaraku atau apa videoku error, ntar boleh info ya di chat ya. Nah, so teman-teman, dari pengalamanku tadi dan 3 kayak try and error, investasi ilmu, hampir 40 juta, ribuan jam ku terbuang. Aku bakal rangkum semuanya dalam satu materi di hari ini, dimana kita bakal belajar skill digital marketingnya, kita bakal belajar bikin offernya itu gimana gitu. Karena kalau teman-teman punya skill tapi teman-teman nggak bisa punya penawaran yang bagus, itu percuma. Bagaimana kita dapatin juga jual produknya, sehingga tujuannya ketika teman-teman nanti pulang dari atau selesai dari webinar ini, teman-teman aku bisa jamin ya bisa menghasilkan 10 juta per bulan lah ya, atau 3 kali UMR Pontianak, dan itu possible. One more teman-teman, hari ini kita punya slide yang cukup banyak, hampir ratusan slide aku bikin. Jadi teman-teman, kalau ada something yang cukup menarik ketika teman-teman belajar, teman-teman bisa tag aku dan posting di IG story apa yang teman-teman dapat di webinar hari ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di DM. Oke? Dan jangan lupa juga tag IBT Untan ya. So, sebelum kita masuk, aku mau jelasin dulu nih, pengertian digital marketing itu apa. Oke, sebelumnya aku buka komen dulu. Pengertian digital marketing. Nah, menurut teman-teman apa? Nah, sebelum kita masuk apa itu digital marketing, kita harus paham dulu tuh yang namanya marketing konsep. Karena dulu itu belum ada tuh namanya digital marketing. Apalagi pas COVID, digital marketing tuh sesuatu hal yang unik lah ya, yang mungkin hanya top 0,5% orang yang waktu itu kerja di industri digital marketing ya sebelum COVID. Nah, sehingga sebelum kita paham digital marketing, kita harus paham dulu tuh marketing konsep. Jadi kalau teman-teman lihat grafik di sini, marketing itu adalah konsumen itu butuhnya apa, masalahnya apa, solusinya itu dengan produk teman-teman. Sehingga teman-teman berusaha ambil celah di tengahnya. Yaitu inilah yang namanya marketing. Jadi bagaimana produk teman-teman bisa memberikan manfaat bagi audiens dan teman-teman being relevan ya. Nah, coba teman-teman bayangin, teman-teman ke satu konser. Slide-ku masih kelihatan ya? Aman ya, Kak? Nah, teman-teman bayangin, teman-teman ke satu konser. Konser ini ada di kota teman-teman. Lalu teman-teman itu jadi panitia konser tersebut. Dan teman-teman pasang spanduk atau banner bertulisan, ayo datang ke konser. Musik di lapangan, wah lapangan apa ya? Lapangan misalnya kalau Katulistiwa ya, di hari
besok ya, hari Sabtu ini akan dimeriahkan oleh Malik The Essential. Nah, itu namanya iklan. Nah, kalau Malik dan The Essential ternyata datang ke konser dengan bernyanyi sambil stand up komedi, lalu masuk berita, itu namanya publicity. Dan kalau teman-teman bisa bikin netizennya itu ketawa soal kejadian itu namanya PR, public relation. Dan kalau warga Pontianak datang ke konser musik, lihat berbagai booth hiburan, nonton Malik The Essential, lalu teman-teman bisa jelaskan betapa serunya pengalaman yang bisa mereka nikmati sampai akhir, dan mereka ajak teman dan keluarga untuk datang sehingga tiket HTM-nya itu sold out, itu sales. Dan kalau teman-teman yang merancang yang tadi aku bilang, apa namanya, iklan, publicity, PR, sales, inilah yang dinamakan marketing. Jadi pengertian marketing itu adalah strategi untuk membuat target audiens teman-teman mengenal, menyukai, dan hingga akhirnya percaya pada teman-teman dan menjadi pelanggan. Nah, kadang istilah marketing ini terdengar luas dan membingungkan, bahkan di kalangan profesional dan pakarnya tuh sendiri juga bingung. Bahkan aku dulu bingung. Bedanya marketing dan digital marketing itu apa? Itu berbeda jauh. Digital marketing sama marketing itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Ya, walaupun penjelasannya sama aja sih, ada marketing padahal itu berbeda. Nah, sebelum kita bakal bahas ke depannya tentang digital marketing lebih jauh, kita bakal ambil dari 3 top pakar marketing dunia. Jadi bapak marketing dunia lah ya. Yang pertama itu ada dari Philip Kotler. Kalau teman-teman nih pergi ke Gramedia, itu bukunya bejibun di Gramedia. Pokoknya kalau buku marketing itu top notch-nya itu Philip Kotler. Nah, Philip Kotler bilang digital marketing itu apa ya? Proses menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen yang menguntungkan. Artinya ada value base-nya di situ. Nah, berikutnya ada dari si Byron ya. Kalau menurut Byron, di marketing ya, ini bukan digital marketing ya, ini marketing. Menekankan bahwa pertumbuhan merek datang dengan menjangkau lebih banyak pembeli, bukan dari loyalitas, yakni lewat mental dan cycle availability. Nah, kalau menurut Byron Sharp, marketing itu ada scientific approach-nya gitu. Nah, dan kalau menurut si Seth Godin ya, Seth Godin ini juga bapak marketing yang cukup terkenal kalau teman-teman belajar marketing. Menurut Seth Godin, marketing itu tentang cerita, bukan cuma sekadar produknya gitu. Nah, jadi intinya ketiga pakar marketing tadi itu punya pandang masing-masing terhadap marketing ya. Kalau teman-teman lihat di sini, mereka punya pandangan yang berbeda. Tapi intinya, marketing itu tuh poinnya di 3 ini, yaitu about value, reach, dan storytelling. Jadi ketika teman-teman belajar marketing, ya teman-teman belajar gimana teman-teman menyampaikan suatu pesan, itu ada value-nya. Terus reach, teman-teman bisa menjangkau banyak orang. Dan ada ceritanya. Jadi itu konsep marketing. Dan berikutnya kita bakal belajar tentang digital marketing. Nah tadi teman-teman udah paham marketing itu apa, dan saatnya adalah digital marketing. Di mana teman-teman memasarkan produk atau jasa menggunakan teknologi digital. Nah, itu pengertian digital marketing. Yang biasanya terkoneksi dengan internet melalui iklan aplikasi, display, dan media digital lainnya untuk audiens tertentu. Salah satunya dari sosial media. Digital marketing itu tuh dibagi dua apa ya? Dua kubu lah ya. Misal kalau di Pontianak kan kubu apa ya? Kubu Raya, ada kubu Raya, nah satunya Pontianak. Nah, digital marketing tuh kayak gitu. Ada paid media marketing, ini teman-teman bayar platform buat marketingin produk teman-teman. Wede ini di komen udah ada ya yang jawab ya. Nanti aku baca. Paid marketing teman-teman bayar ya platform tersebut buat mengiklankan, buat memasarkan. Yaitu biasanya kalau paid marketing biasanya dari Facebook atau Instagram, dari Google Ads. Terus sekarang X ya, Twitter, dan programmatic display dan atau affiliate gitulah ya. Yang kedua tuh ada organic atau on media marketing. Intinya tuh teman-teman nggak bayar platform, tapi teman-teman memarketingkan produk jasa teman-teman gratis di mana ya, di platform tersebut. Contohnya kalau di Google ada SEO, di social media ada social media marketing, atau dari aplikasi atau dari web email marketing dan sebagainya. Nah sebenarnya digital marketing tuh udah gitu doang, tapi sebenarnya menurut aku udah nggak relevan ya. So karena menurut aku digital marketing itu udah nggak relevan karena perubahan yang begitu cepat, teman-teman hari ini kita bakal masuk di
materi ya. Ini baru kita masuk materi. Kita bakal belajar tentang 6 materi ini, trennya apa, formula efektif gunakan AI, top 5 digital marketing skill yang harusnya kita pelajari itu apa aja sih, terus gimana cara cari klien lokal, dan gimana caranya kita monetize digital marketing skill kita dengan 2 cara. So, kita bakal masuk di yang pertama. Teman-teman bayangin, teman-teman hidup ya di tahun sekarang, tapi ngerjain semua hal masih pakai komputer ini. Rasanya kayak apa? Boleh coba komen ya. Teman-teman bayangin, teman-teman hidup di tahun 2025, tapi ngerjain skripsi, ngerjain segala hal, masih pakai komputer kayak gini. Rasanya kayak apa? Nge-lag, lelet bang. Betul ya? Pasti lelet dong. Nge-lag dan sebagainya. Susah rasanya, pasti lelet sekali, betul kan? Nah, that's why. Sama kayak komputer tadi, marketing itu juga berevolusi. Marketing, digital marketing lah misalnya. Marketing ya itu juga berevolusi. Dari yang 1.0, 2.0, 3, 4, 5, sampai 6. Pertanyaannya di tahun sekarang marketing itu udah seperti apa? Marketing itu udah di 5 sampai 6.0. Digital marketing, kalau teman-teman tadi yang aku bilang itu udah nggak relevan gitu. Nah itu tuh kita di point O ya. Digital marketing tuh di sini. Perubahan teknologi, internet, nah itu tuh lahirlah muncul digital marketing. Itu tuh di 4.0. Tiba-tiba udah ada AI, terus udah ada content creator, terus dan lain sebagainya. Marketing tuh udah berevolusi sampai 5 sampai 6.0. Teman-teman cari aja marketing 1.0 sampai 6.0. Aku nggak bakal bahas di sini. Nah, tapi intinya di 2025 digital marketing itu seperti apa? Jadi ada salah satu website yang bilang what are the digital marketing trends for 2025 by Digital Marketing Institute. Jadi kesimpulannya, menurut website ini, nggak semua skill digital marketing itu relate sama teman-teman semua yang bakal teman-teman pelajari. Karena ada juga yang mungkin perusahaan tuh misal di Pontianak nih. Di Pontianak misal ada satu skill digital marketing yang sungguh sangat gokil ya. Menurut aku gajinya tuh gede di luar negeri. Itu tuh SEO. Tapi kalau di Indonesia jarang perusahaan itu pakai SEO. SEO itu apa? SEO itu misal teman-teman buka website, misal rekomendasi website AI terbaik. Terus tiba-tiba ada website ada artikelnya, itu biasa orang-orang SEO tuh yang kerjain. Nah, di Indonesia tuh sebenarnya agak kurang relate. Tapi kalau di luar negeri, sekelas startup kecil, mereka tuh udah bayar hiring SEO tuh sangat sangat luar biasa. Sedangkan Indonesia kurang gitu. Jadi kita juga harus relate ya skill digital marketing. Nah, di website ini dia menyimpulkan itu seperti ini. 90% brand itu bakal pakai social media untuk marketing bisnisnya. Yang nggak manfaatin AI itu akan sangat-sangat tertinggal. Dan ada beberapa skill digital marketing yang relate yang harus kita pelajari. Nah, nextnya kita bakal bahas di dua ini. Yang nggak manfaatin AI akan tertinggal. So, gimana caranya kita pakai AI itu dengan efektif? Teman-teman lihat di website tadi ya ada diceritain kalau brand owner atau marketer ya yang nggak pakai AI itu tuh sangat rugi lah ya. Nah, jadi kita bakal belajar gimana cara manfaatin AI. Teman-teman coba lihat di sini. Kenapa kita harus pakai AI? Tadi pagi aku nge-search tentang tools AI di Pinterest. Dan itu ada banyak banget tools AI. Dan menurutku orang yang nggak mau belajar AI, apalagi manfaatin AI, adalah orang paling rugi dunia. Karena kenapa? Karena tuh ada tools AI super banyak, mungkin ribuan ya. Nah, datanya dari mana? Ini aku ambil datanya dari Markets and Marketers, Statista, ada Forbes, ada Juniper Research, ada PYC. Data ini bilang setiap hari ya ada ribuan AI tools yang diciptakan. Mungkin dia personal ya, dia yang ciptain atau dia corporate. Dan di Amerika Serikat itu tuh ada 14.700 startup AI. Wow, amazing sih ya. Itu Amerika ya udah beda level lah daripada Indonesia. Dan lebih dari 4 miliar perangkat teknologi itu tuh udah menggunakan AI powered assistant. Contohnya teman-teman di WA itu kan ada yang lingkaran-lingkaran yang bulat-bulat. Nah, teman-teman bisa tanya tuh Meta soal apa gitu. Nah, itu AI powered assistant. Dan pasar AI hardware itu diproyeksikan tumbuh dari 321 triliun menjadi 3.800 triliun pada tahun ini.
Itu artinya peningkatannya sangat besar ya. Dan 97% pemilik bisnis percaya bahwa ChatGPT dapat membantu bisnis mereka. So the question is, dari ribuan tools AI tadi, mana yang terbaik dan pakai tools AI apa dong? Menurutku, ketika teman-teman buat konten, atau teman-teman belajar digital marketing, atau teman-teman ngelakuin segala hal, ya teman-teman bisa pakai ChatGPT. Karena menurut Juniper Research, 97% pemilik bisnis itu percaya bahwa ChatGPT dapat membantu bisnis mereka. Nah, ini researchnya dari mana? Ya tadi aku kasih tahu kan 97% pemilik bisnis percaya bahwa ChatGPT dapat membantu bisnis mereka. So, teman-teman, gimana cara pakai ChatGPT? Teman-teman, kalau pakai ChatGPT menurut aku mulai dari prompting ya. Tapi itu bukan prompting yang misal teman-teman kan biasa kalau di internet tuh ada produk digital tuh 1000 prompt apa gitu dan sebagainya. Menurutku pakai ChatGPT itu bukan soal template promptnya, tapi gimana teman-teman menanyakannya dan apakah ChatGPT teman-teman tuh bayar gitu. Kalau makin pro dia makin pintar. Jadi intinya pakai ChatGPT itu dua itu. Gimana teman-teman manfaatinnya dan gimana teman-teman kalau teman-teman ada duit ya teman-teman bayar lah gitu. Daripada teman-teman beli prompt yang gak jelas misal 1000 prompt gitu. Menurut aku itu kurang bagus. Nah, ini adalah ya salah satu cara aku pakai nanya ChatGPT. Jadi teman-teman tentuin dulu nih tujuan utamanya apa gitu. Misalnya aku mau buat apa gitu. Terus rinciannya tuh spesifik, sedetail mungkin dari perintah yang ditulis. Terus minta format jawabannya apakah dalam bentuk daftar, apakah paragrafnya panjang nih, atau teman-teman butuh tabel atau butuh riset. Terus minta kata kunci penting yang membantu mereka menghasilkan jawaban yang minta. Atau yang terakhir itu ya ada ini ya batasan untuk bentuk paragrafnya misalnya 100 suku kata. Contohnya nih ya, beri saya persiapan base online yang bisa dilakukan di rumah aja gitu. Tujuan saya adalah saya mau bisnis online nih dan bisa dilakukan di rumah. Terus spesifiknya apa? Ya saya minta ada jadwal hariannya, ada jamnya, ada tipsnya juga biar saya konsisten dan saya minta ChatGPT jelaskan dalam 10 paragraf panjang biar mungkin nggak terlalu panjang gitu. So intinya teman-teman, ketika teman-teman pakai ChatGPT, pakailah ChatGPT itu setiap hari, ngobrol setiap hari, dan cari tips pakai ChatGPT gratisan di internet setiap hari itu juga banyak ya. Jadi tuh kita pakai terus ChatGPT itu gimana ya? Kayak teman-teman pakai pakai laptop lah ya, pakai HP sampai itu tuh udah hal yang biasa gitu. Dan menurutku AI itu adalah masa depan gitu. AI itu future lah ya. Kalau teman-teman bisa manfaatin AI ya, bukan bergantung. AI itu tools, tapi teman-teman manfaatin, bukan bergantung. Kita jangan pernah bergantung sama apapun itu. Ya kita bergantung sama Tuhan dan kita bergantung sama diri sendiri. Sedangkan AI itu adalah tools. Dan menurutku AI itu adalah masa depan. So kita udah belajar tentang riset tadi yang nggak manfaatin AI akan tertinggal dan kita bakal belajar skill relate digital marketing yang teman-teman tuh sebenarnya nggak usah loh banyak belajar skill-skill digital marketing kan banyak tuh, pelajari aja yang relate. So kita udah masuk di chapter 3 top 5 digital marketing skill. Jadi gini teman-teman, digital marketing tuh ada banyak. Kalau teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 skill ya. Sebenarnya tuh ada 2 atau 3 lagi. Tapi intinya setiap skill digital marketing itu punya anak-anaknya ya. Contoh misal website deh ya. Website tuh kita ada kita kita belajar tentang brand representation, business information. Kita belajar tentang lead generation, gimana kita caranya dapatin data-data customer gitu. Ada customer supportnya juga. Nah terus di social media ada gimana caranya kita naikin reach social medianya social medianya klien, gimana increase engagementnya, gimana dapatin leadsnya, gimana dapatin salesnya gitu. Kalau social media ads ya. Terus kalau di social media organik nih, yang pure nggak pakai iklan, teman-teman belajar kalau ngelihat brand gimana cara bangun brandnya gitu, gimana cara promote event atau dan lain sebagainya, gimana connect dengan klien itu kan super banyak. Dari semua ini yang mana sih harus kita pelajari? Nah, dari sumbernya itu di LinkedIn dan Indeed itu tuh ada 5 top digital marketing skill yang relate. Sebenarnya ada beberapa sih, tapi menurutku yang ini adalah yang termudah yang orang Indonesia ya, entah itu di bisnis atau mungkin di luar negeri, mereka tuh butuh skill ini. Yang pertama itu ada social media. Siapa sih yang di sini sekarang nggak pakai sosmed? Bahkan kalau aku ngelihat sekarang di coffee shop
Pontianak, mereka kan banyak buka coffee shop baru tuh. Nah, biasa mereka lumayan gencar-gencor tuh marketingin coffee shopnya lewat sosial media. Atau makan, atau bahkan mereka endorse ya. Jadi tuh hampir semua dari kita pakai sosial media. Jadi teman-teman belajar ini gimana sosial media marketing itu bekerja, gimana cara bikin kontennya, gimana cara menulis kontennya, gimana cara ngeditnya, gimana cara kita menganalisis konten itu bagus atau jelek gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah copywriting. Copywriting tuh misalnya apa ya? Copywriting tuh sebenarnya banyak ya. Tapi intinya ketika teman-teman belajar skill copywriting, teman-teman tuh membuat satu tulisan. Tulisan itu tuh nggak cuman menginformasikan misalnya di Untan tuh ternyata ada kafe loh. Nggak cuman gitu. Tapi tuh membuat orang tuh membeli bahkan menukar datanya mereka gitu. Jadi tuh copywriting tuh ya teksnya tuh nggak cuma menarik tapi persuasif untuk berbagai macam platform termasuk di website, di iklan, di konten sosmed, di landing page, dan lain sebagainya. Jadi copywriting itu juga menurut aku sangat sangat dibutuhkan lah ya di 5 skill ini. Yang ketiga itu ads ya, teman-teman belajar ads. Ads tuh ya misal ngiklanin produk teman-teman di Instagram, di Facebook atau bahkan di YouTube ya, atau juga di Google. Jadi teman-teman belajar gimana cara iklan gitu di digital marketing. Terus bikin website. Website ini cukup krusial karena kenapa? Karena bisnis itu kalau mau dapatin data customer, mau closingnya lebih tinggi, mereka butuh website atau landing page. Yang terakhir adalah content marketing. Content marketing itu sesimpel, ini lebih ke spesifik kontennya ya. Spesifik kontennya gimana teman-teman bikin idenya, nge-research kontennya, bikin writingnya, terus evaluasinya, sampai ada target-targetnya. Jadi teman-teman lebih ke spesifik bikin konten gitu. Gimana bikin konten yang viral, yang menjual. Jadi ini adalah 5 top digital marketing skill yang menurut data dan menurut aku dan di pengalaman aku ini tuh sangat dibutuhkan banyak pebisnis, konten kreator mungkin atau orang-orang apa ya, orang-orang yang mau bayar teman-teman lah ya ke depannya untuk mereka mereka apa ya, ngembangin bisnisnya. 5 skill digital marketing ini cukup pelajari ini teman-teman ke depannya bakal survive. Jadi nggak semua skill digital marketing itu kita wajib pelajari ya. Nah, teman-teman, tapi di awal fokus di satu skill. Misal teman-teman belajar dulu lah. Kalau di aku, pengalaman aku dulu tuh aku di social media dulu. Baru copywriting, baru belajar ads, baru belajar landing page, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman udah paham dasarnya dan udah lumayan jago nih, udah mulai menghasilkan, baru pelajari skill lainnya. So, kita udah belajar di tahun 2025, digital marketing itu kayak gimana? Kayak gini doang sih sebenarnya 90% brand yang nggak pakai sosmed itu bakal apa ya? Bakal bakal susah ya bertahan gitu. Dan yang nggak manfaatin AI akan tertinggal. Dan kita udah belajar skill relate digital marketing yang harusnya itu kita pelajari itu skill-skill apa gitu. So, kita udah belajar tentang digital marketing itu apa, skillnya apa, dan kita bakal belajar gimana cara cari klien gitu. Teman-teman di tahun 2023 sampai 2024, aku itu keterima kerja di software 3D design di Singapura. Keterima kerjanya tuh nggak ribet, aku apply sekali, bam, langsung di email, langsung interview, langsung kerja minggu depannya. Dan digaji dolar. Kebetulan ini di foto ini aku lagi ngobrol sama CEO-nya. Selain perusahaan Singapura tadi ya ada juga dapat apa project-project juga digital marketing dan ini semuanya remote dan aku apply-nya dari apa ya dari IG dan sebagainya. Pertanyaannya tuh gimana dengan cara personal branding? Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau dapat klien, mau apa ya, teman-teman jago, tapi teman-teman nggak punya personal branding, teman-teman tuh nggak ada bedanya sama orang-orang di luar sana. Tapi dengan adanya personal branding, teman-teman itu jadi berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah personal branding itu harus ngonten depan kamera dan viral? Nih kayak klien-klienku atau kayak aku gini ya. Apakah harus seperti ini? Menurutku, personal branding itu nggak harus nampil depan kamera dan viral di sosmed. Karena yang paling penting itu ini. Yang pertama, offline personal brandingnya. Jadi gini ya, logikanya. Teman-teman personal branding nih, followersnya 100 ribu. Soal digital marketing. Misalnya William lah ya, digital marketing
personal branding, followers di IG 100.000. Tiba-tiba ada yang namanya Budi ya, misalnya si Budi ketemu William, tanya soal digital marketing di dunia nyata. William nggak ngerti gitu, nggak bisa jawab. Nah itu kan aneh kan? Maksudnya online-nya bagus, tapi offline-nya orangnya bodoh gitu. Nah jangan sampai teman-teman offline-nya juga jelek, tapi online-nya bagus. Kita kita itu apa ya? Harusnya offline-nya yang bener dulu, yang strong, baru online-nya kita kuatin. Jadi kayak gitu, jangan kebalik ya. Jadi personal branding yang paling penting itu adalah keahlian dan kredibilitas teman-teman. Pastikan teman-teman benar-benar ahli di bidang teman-teman masing-masing. Dan hasil kerja dan testimoni itu lebih berharga daripada cuma sekedar konten. Misal ya apa ya, tadi udah aku contohin ya kayak si Budi gitu kan, si Budi datang ketemu Willy di offline, ternyata Willy bodoh gitu soal digital marketing. Tapi di online, di sosial media dia 100.000 followers, itu kan bullshit lah ya. Apa yang ku omongin ya, semua bikin konten bisa dari ChatGPT, dari Google informasinya. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua, ketika teman-teman mau bangun personal branding, ya teman-teman harus punya pesan yang konsisten. Misalnya teman-teman mau aktif di mana, mau aktif di LinkedIn kah, Instagram kah, atau TikTok. Pastikan coba personal brandingnya di satu platform dulu. Dan pastikan ketika teman-teman mau mulai personal branding, pesan dan value yang teman-teman bawa itu selalu konsisten. Misalnya kalau aku nggak pernah personal branding itu di LinkedIn. Aku juga jarang personal branding di TikTok. Personal brandingku adalah di Instagram. Jadi hampir setiap hari, ya itu dulu sih. Kalau beberapa bulan ini aku lagi stop karena lumayan padat sama kerjaan. Ya aku selalu aktif ngomongin cara dapetin income buat mahasiswa atau buat fresh graduate di digital marketing. Setiap hari aku ngontennya soal digital marketing, soal digital marketing, soal digital marketing. Jadi aku konsisten gitu. Di Instagram doang, jadi fokus. Dan yang terakhir adalah authority melalui value. Jadi teman-teman itu sharing itu nggak harus dalam bentuk video kayak talking head tadi gini ya. Kayak gini, ya nggak harus kayak begini. Tapi bisa juga dalam artikel. Misal teman-teman suka nulis panjang, ya udah tulis di artikel. Case study itu biasa kebanyakan di LinkedIn. Atau bahkan teman-teman bisa bantu orang lain tanpa harus selalu tampil depan kamera. Kayak aku handle klien-klienku. Jadi aku bantu personal branding mereka tanpa aku harus tampil gitu. Dan aku juga dapat duit kan dari situ dan dapat portofolio lumayan gitu. Jadi intinya personal branding itu juga nggak cukup sih sebenarnya teman-teman. Teman-teman harus punya soft skill dan hard skillnya. Nah brandingnya udah ada, soft skillnya apa? Ya soft skillnya misal teman-teman jago public speaking, jago selling, jago presentasi, dan hard skillnya adalah teman-teman misal jago konten, copywriting, bikin landing page. Sehingga teman-teman kalau punya personal branding dan punya soft skill dan hard skillnya, teman-teman bisa dapat klien, customer, dan prospek yang oke gitu. Tapi ingat ya, aku ingat dan tekannya sekali lagi, di luar sana banyak yang bilang, Instagrammu nggak ada foto gitu. Terus mulailah personal branding biar kamu makin sukses. Kalau menurutku, personal branding itu bukan segalanya. Yang segalanya itu paling fondasi adalah offline personal branding teman-teman. Ya aku banyak juga sih ya yang kayak gitu. Misal resign dari kerjaan buat bangun personal branding gitu. Padahal masalahnya kan di pekerjaannya. Ya udah perbaiki dulu pekerjaannya. Kalau pekerjaannya udah bagus baru personal branding gitu. Baru kita ngonten. Jadi offline-nya dibagusin baru online-nya yaitu personal branding online-nya baru diperbaiki. So teman-teman di sini teman-teman udah belajar gimana cara cari klien dan nextnya kita bakal belajar gimana cara monetize skill digital marketing ini. Ini adalah roadmap buat hasilkan puluhan juta dari digital marketing. Roadmapku itu nggak ribet, nggak sampai mungkin 100 atau 200 roadmap yang mungkin kayak apa ya, kayak kayak orang-orang yang apa yang super ribet. Tapi itu intinya buat menghasilkan di skill kita, nggak cuma digital marketing, video editing, di videografi, di desain. Itu teman-teman harus punya 3 hal ini. Intinya adalah skill, offer, dan kita dapetin klien. Pertama skill. Kita tadi udah belajar skillnya apa aja. Social media. Ini kalau digital marketing ya. Kita belajar copywriting. Kita nulis itu buat menjual lah ya. Tulisan itu bisa menghasilkan uang. Itu copywriting. Teman-teman nulis buat iklan. Nulis buat konten. Nulis buat konten personal branding. Nulis buat bikin landing page. Nulis buat website. Intinya itu kan ada di penjualan. Ada di leads. Jadi teman-teman menulis untuk menghasilkan uang buat klien. Itu copywriting. Atau ads.
teman-teman mengiklankan produk klien atau produk teman-teman. Teman-teman pilihlah salah satu skillnya apa gitu. Atau teman-teman punya 5 skill nih. Kalau udah punya skill kalau cuma skill doang, ya itu kurang lah ya. Kita butuh offer, penawaran. Gimana cara kita menawarkan sesuatu skill kita itu ke klien atau ke orang luar gitu. Nah, dari pengalamanku ada cara bikin offer yang oke gitu. Namanya itu value ladder. Value ladder itu dimana semakin besar value-nya, harga itu semakin tinggi. Jadi misalnya kalau jasa lah ya, misal jasa gitu. Ini aku ambil jasa digital marketing lah ya. Aku contohin ini dari pengalaman aku. Ketika aku menjual jasa ke klienku sampai puluhan juta, itu tuh nggak cuman aku jualan satu jasa. Pertama aku kasih free dulu. Misalnya jasa video editing, jasa sosial media lah ya. Em, aku kirimin calon klien misalnya kreatif deck sama portofolioku. Terus dia tertarik, ya udah aku free buatin dia 3 konten. Ternyata dia suka nih dari free. Mulai aku naikin harganya gitu. Oke, aku ada penawaran nih, aku bisa buatin Bro Budi lah misalnya. Bro Budi 15 konten gitu. Harganya itu 1,5 juta deh gitu. Nah, ini offer yang kedua. Oke, dia bilang, karena 3 konten tadi aku udah kasih gratis dan dia suka, aku tawarin 15 konten. Jadi dia bayar aku 1,5 juta. Aku sambil buatin. Nah, aku naikin lagi. Mas Budi, selain ada jasa konten, aku ada juga buatin jasa bikin website. Harganya 5 juta, mau nggak? Karena kalau konten itu tanpa website, ya itu agak kurang ya. Convertnya itu agak kurang. Jadi aku tawarin Mas Budi, mau nggak Mas Budi aku buatin website harganya 5 juta aja. Oke, dia mau gitu. Akhirnya aku udah punya 3 jasa. Jadi dari awalnya 1,5 juta, aku bisa tawarin 5 juta. Nah, 5 juta nih udah gitu kan. Tapi seiring berjalannya project, nah aku tawarin lagi nih Mas Budi, mau nggak selain bikin website, aku bisa nih bikinin iklannya gitu. Mas Budi kan punya produk nih, produknya ABC gitu. Aku bisa iklanin gitu. Uangnya dari Mas Budi, ya kita bagi-bagi profit sharing lah gitu. Nah, tadi aku udah dapat berapa tuh? 6,5 juta plus aku dapat profit sharing dari iklan yang aku iklanin dan modal iklannya pakai punya Mas Budi. Nah, ini offer yang ketiga. Dan offer yang terakhir, ya udah, eh, ternyata project itu berjalan dengan baik. Ya udah, aku paketin lagi. Mau nggak? Dari aku bikinin konten, bikinin website, bikinin ads dan sebagainya, full digital marketing stack, offernya 15 juta gitu per bulan. Oke, boleh katanya. Akhirnya ya yang dari awalnya dari gratis, dari 1,5 aku tawarin lagi nih jasa-jasa yang masih berhubungan, akhirnya ya bisa lah dapat 2 digit dari sini. Nah, itu namanya value ladder. Jadi teman-teman nggak cuma jual satu jasa, tapi teman-teman staking jasa-jasa lainnya yang kira-kira relate gitu dan bisa membantu klien. So, kita udah belajar gimana cara bikin offer. Saatnya kita adalah belajar gimana cari klien. Klien lokal dan klien luar negeri itu sangat berbeda. Jadi kita harus tahu dulu dan kita harus tentuin kemampuan kita itu di mana gitu. Nah, kalau di lokal ya kita bisa lah berbahasa Indonesia itu udah pasti. Tapi kalau orang Indonesia, klien-klien Indonesia, mereka itu lebih santai, suka pendekatan personal, banyak-banyak basi gitu. Dan mereka ya platformnya itu lebih suka pakai WhatsApp. Sedangkan di luar negeri nggak kayak gitu. Orangnya itu to the point, profesional. Mereka komunikasinya itu jarang pakai WA, biasa pakai email, dan biasa mereka pakai Slack. Itu tuh kayak Discord, tapi di luar negeri itu buat kerja Slack namanya. Dan Zoom lebih umum digunakan. Terus harga dan budget, ya kalau di Indonesia, sorry to say, kebanyakan klien yang aku lihat, bahkan aku juga pernah dapat beberapa klien itu menawarkan harganya tuh cukup murah gitu. Padahal apalagi UMKM ya. Nah, kalau di luar negeri, mereka tuh lebih menghargai kualitas dan siap membayar lebih mahal jika hasilnya bagus. Karena menurutku jasa itu time sensitif ya. Teman-teman itu menunggarkan waktu teman-teman ke uang gitu. Jadi pastikan ketika jual jasa janganlah kalau udah lama ya di industri itu misalnya 3 tahun, udah 4 tahun, udah 5 tahun, jangan menaruhkan jasa teman-teman itu
terlalu murah gitu. Karena teman-teman ibaratnya tukar waktu teman-teman lah. Itu jadi time sensitif kalau aku maksud. Jadi kayak gitu ya. Terus kalau di luar negeri sama lokal tuh berbeda. Misal ekspektasi dan deadline-nya. Kalau di lokal tuh mereka fleksibel dengan deadline, orang-orang Indonesia tuh kayak gitu. Dan kadang ada perubahan mendadak. Sedangkan kalau di luar negeri, mereka tuh sangat menghargai waktu, deadline-nya juga harus jelas dan dihormati. So teman-teman udah belajar gimana cara cari klien, tapi intinya goalsnya itu nggak cuma jago digital marketing doang, atau jago copywriting, jago desain, jago editing. Tapi teman-teman punya offer, penawaran yang sesuai sama masalah klien, sehingga menghasilkan kesepakatan win-win solution. Jadi teman-teman menawarkan jasanya itu mungkin di awal murah, pertengahannya agak mahal, di akhirnya lebih mahal, tapi intinya win-win solution gitu. Tapi intinya ketika teman-teman mau dapat klien, teman-teman juga harus perlu namanya personal branding. Nah, favorit quote itu adalah di Instagram dan di LinkedIn. Atau juga ada beberapa lah ya dapat klien itu di TikTok juga. Terserah teman-teman, manfaatin personal branding di social media manapun. Tapi pertanyaan apakah harus dari social media doang? Dan apakah harus menampil depan kamera dan viral di sosmed personal branding? Ya nggak harus. Yang penting ini ya tiga ini, keahlian dan kredibilitas teman-teman. Pastiin teman-teman jago di skillnya. Ya karena percuma gitu. Klien lihat, ih kontennya keren gitu. Ya udah aku mau pesan jasa William gitu. Pas pesan jasanya William, udah bayar mahal-mahal, kok hasilnya jelek gitu. Ya jangan sampai gitu lah ya. Karena kasihan juga gitu ke mereka. Mereka udah bayar. Terus ya pesannya konsisten, teman-teman mau aktif di LinkedIn dulu kah, Instagram atau TikTok. Kalau aku lebih prefer di Instagram. Dan authority melalui value. Bangun personal branding, konten itu nggak harus dalam ngomong depan kamera. Bisa teman-teman bikin artikel, bisa juga case study, dan lain sebagainya ya. Tapi intinya teman-teman harus create konten sih. Pertanyaannya, gimana cara bikin konten? Ini adalah cara aku, formula aku untuk bikin konten yang viral. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini itu ada paling bawah itu apa ya? Dampaknya nggak terlihat, tapi itu dirasakan oleh orang-orang gitu. Sedangkan paling atas itu tuh dampaknya terlihat, cuman terlihat, tapi nggak gimana terasakan. Nah, bangun konten itu tuh di sini. Jadi intinya semakin bawah elemennya semakin penting dalam sebuah konten. Urutannya tuh paling penting idenya, hook, script, baru video editing atau desainnya. Semakin ke atas, elemennya semakin kelihatan dampaknya ketika audiens menikmati konten tersebut. Dampak yang paling kerasa oleh audiens secara visual ada di video editingnya. Jadi ketika teman-teman bikin suatu konten, mulailah dari ya bikin idenya dulu. Terus kita cari hooknya, kita bikin skripnya, baru kita shoot, baru kita ngedit. Ini aku juga terapin di 50 lebih klienku dan di personal branding ini. Intinya teman-teman ketika mau bikin satu konten, forget soal video editing dan desain dulu di awal. Karena kita nggak ada waktu sebenarnya untuk bikin konten, kecuali ya teman-teman yang mau full time content creator nggak apa-apa. Tapi for me yang waktunya terbatas, karena aku bukan full time content creator, adalah aku fokus di sini. Jadi ketika bikin konten aku list dulu ide-idenya tuh seperti apa dari berbagai referensi. Misal aku nge-list 15 konten nih dari referensi konten-konten yang udah viral gitu. Terus aku coba ATM, hooknya itu kayak gimana dan aku scripting dulu. Aku tulis di Notion. Biasa aku tulis di Notion, scriptnya dan sebagainya. Baru aku shoot, baru aku tag, baru aku video editing. Karena ya gimana ya, konten kalau video editingnya bagus tapi scriptnya jelek dan idenya jelek, konten itu ya juga bakal jelek. Nah, caranya gimana kalau bikin konten? Ya ini flow-nya lah ya. Jadi teman-teman tahu dulu nih siapa yang mau teman-teman sasar. Apakah anak muda, apakah bapak-bapak, apakah ibu-ibu. Jadi harus tahu dulu nih. Nah, kalau di konten aku tuh ya biasa anak muda lah ya. Nah, step-step buat konten itu tuh pertama mulai dari research-nya dulu. Cari tahu siapa kompetitor teman-teman. So, biasa aku cari dulu siapa yang bahas digital marketing ya. Oh, ternyata ada si A, B, C, D, F, G. Dan aku lihat kontennya seperti apa. Oh, mereka bikin kontennya tuh kayak gini, kayak begitu. Mana yang cocok ya buat aku gitu. Jadi aku research dulu lah ya. Terus apa konten yang lagi banyak di-share oleh audiens saat ini gitu. Dan cari apa yang lagi hits dan viral sesuai konten yang teman-teman mau buat ya. Kalau researchnya udah oke, baru kita bikin idenya. Pakai data yang udah di research tadi ya. Jadi kita bikin idenya, terus kita bikin sesuatu yang unik,
Unik itu yang maksudnya bukan ATM ya, bukan amati tiru modifikasi, tapi amati tiru modifikasi dan modifikasi lagi. Sehingga konten itu unik, sesuai personal kita. Bukan cuman ATM punya orang. Terus placement-nya. Nah, kontennya tuh mau di mana? LinkedIn sama Instagram tuh beda. Instagram sama YouTube tuh juga beda. Jadi teman-teman cari tuh mau postnya di mana gitu. Kalau teman-teman suka nulis ya udah post aja di apa bentuknya carousel, post di Instagram dan di LinkedIn. Tapi kalau teman-teman suka ngomong ya bisa post di TikTok, di Instagram gitu. Dan pastiin ketika teman-teman bikin konten, produk atau jasa dan kontennya cocok nggak sama platformnya gitu. Terus baru kita bikin kontennya. Kita create dan lain sebagainya. Jadi kalau create konten tuh kita harus gunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Nah ini biasa crucial nih. Orang kan sekarang kalau bikin konten pakai ChatGPT. ChatGPT itu menurutku nggak bisa menggantikan content writer, copywriter. Menurutku mereka nggak bisa full 100% menggantikan. Karena apa? Karena selama yang ku tahu ya, AI itu belum ada sisi manusianya gitu. Jadi kalau teman-teman yang ya apa yang bergerak mungkin di sini ada yang kerjaan copywriter pasti paham-paham betul. Kalau kerjaan copywriter, content writer itu tuh biasa kalau ditulis manusia tuh sisinya tuh kayak ada manusianya gitu. So pastikan teman-teman ketika create konten pakai ChatGPT buat research, buat bikin ide, buat apa ya, buat evaluasi konten tuh nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya teman-teman harus nulis dari sisi teman-teman. Kreativitas teman-teman itu harus diasah gitu. Jangan full bergantung pakai AI. So ketika bikin konten, video editing, ngedesain itu forget it. Writing is number one. Kalau tulisan teman-teman bagus, teman-teman mau kontennya itu seperti apa, itu ya konten itu bakal tetap bagus. Baru kalau teman-teman udah create, udah writing, udah shoot, udah editing, udah ngedesain, baru teman-teman publish. So, dengan cara begini ya teman-teman punya skill, punya offer, punya klien, punya persahabatan teman-teman bisa dapat duit gitu. Tapi intinya goalsnya aku mau tekanin sekali lagi, nggak cuman jago di skillnya, di digital marketingnya, di apapun itu, di copywriting, di social media, tapi teman-teman punya offer, punya penawaran yang bagus, yang sesuai sama masalah klien, sehingga menghasilkan kesepakatan win-win solution. So, kita udah belajar gimana cara monetize digital marketing skill kita dengan cara jasa. Itu jasa ya. Jadi teman-teman punya skill apa, teman-teman jual. Berikutnya adalah di digital marketing, kita itu bisa dapat duit juga dengan jual produk, yaitu produk digital. Ini adalah income aku yang pernah aku dapat dari digital produk, itu 49 juta dalam 1-2 bulan. Ini nggak ads, ini full dari konten personal branding aku, 49 juta. Pertanyaannya, gimana gitu? Gimana dengan sekarang? Aku nggak tahu sih kalau sekarang gimana. Kebetulan waktu itu aku jual digital produk, itu digital produk Indonesia tuh lagi boomingnya tuh gila-gilaan. Jadi aku masuk di momen yang tepat. Kalau di sekarang mungkin udah banyak lah ya kompetitornya. Kalau di zaman aku dulu kompetitornya belum banyak. Bahkan waktu aku jual digital produk, tahu tahu platform link.id nggak? Itu tuh dia masih baru-baru launch gitu. Jadi aku waktu itu masuknya tuh benar-benar early banget lah. Pertanyaan tuh gimana bisa dapat segitu, Kowil? Ya ada caranya sih menurut aku ketika teman ini kan semua mahasiswa ya. Karena kita kan belajar, kita punya ilmu, punya pendidikan. Kalau kita tahu sesuatu ya caranya tuh ada. Pertanyaan gimana kayak kucing ini kan. Oh, gimana gitu. Ada 3 step teman-teman buat digital product, yaitu ada product development, over bonus development, dan over creation. Ini adalah 3 step paling simpel yang teman-teman bisa coba. Pertama itu ada product development. Sebelum teman-teman jual digital product, teman-teman screenshot ini, bisa screenshot ya. Yang pertama, problem apa yang teman-teman ingin solve? Siapa yang menjadi target market teman-teman? Lewat medium atau produk apa teman-teman ingin memberikan solusi? Dan mengapa menurut teman-teman ini adalah medium yang terbaik? Contohnya punyaku. Courseku itu yang pertama namanya Digital Marketing Blueprint ya namanya. Jadi aku bikin course tentang digital marketing. Problem yang ingin aku solve adalah orang itu belajar digital marketing tanpa harus ikut bootcamp puluhan juta. Kebetulan aku pernah ikut tuh, tapi nggak sampai puluhan juta. Aku tuh pernah ikut 2 bootcamp, satu soal marketing manager dan satu soal digital marketing, yang kedua soal digital marketing manager.
Total dari bootcamp itu, kalau totalnya itu ada 16 juta. Itu mahal banget, gila. Dan aku mikir ngapain orang ikut bootcamp kayak gitu. Dan menurutku juga ilmunya tuh sangat apa ya, teori banget lah. Nah ini yang mau aku solve. Jadi orang-orang tuh belajar digital marketing itu nggak harus ikut bootcamp puluhan juta dan buang waktu berbulan-bulan. Mereka cukup pelajari 1 minggu, mereka paham digital marketing. Itu yang mau aku solve. Terus siapa yang menjadi target marketku? Waktu itu target marketku ya aku tebak-tebak aja lah ya. Pasti mahasiswa yang fresh graduate, mereka tuh lulus, mereka mungkin lagi cari kerja sambil cari asal-asal. Digital marketing itu paling simpel. Terus mereka freelancer, mereka pekerja kantor dan mereka adalah pebisnis online. Ini orang-orang ini pasti mau belajar digital marketing. Menurut aku waktu itu. Nah, medium apa produk aku ingin memberikan solusi? Waktu itu aku pakai Notion. Notion itu bisa kayak kayak ebook gitu lah. Notion tapi isinya tulisan, ada gambar, dan ada live webinar 1 hari sama aku gitu. Dan ini mengapa menurutmu ini adalah medium yang terbaik? Karena menurutku ya mereka bisa akses di mana aja gitu. Sambil baca, misal di kereta lagi baring mereka sambil baca, oh di kita marketing itu kayak gini. Dan ada interaksi live webinarnya 1 kali gitu. Jadi mereka nggak cuma baca, ada live webinarnya. Karena kalau teman-teman lihat di bootcamp itu nontonnya full video harus pakai laptop. Dan menurutku nggak semua orang itu punya laptop. Jadi ya udah mereka belajar aja di Notion lewat HP. Jadi semua bisa akses. Nah itu produk yang waktu itu aku develop. Kalau teman-teman udah tahu nih, teman-teman mau develop produknya seperti apa, baru kita create offer bonus developmentnya. Create tuh kayak gini. Selain produk utama tadi nih, produk utama yang mau aku buat, bonus tambahan apa aja yang bisa teman-teman berikan untuk mencapai additional value yang akan membantu target market mereka mencapai tujuannya. Bisa lebih dari satu. Dan apa yang membuat produk teman-teman dan bonus teman-teman berbeda dari orang lain. Nah, waktu itu aku pikir apa ya? Oke, ada live webinar. Terus ada komunitas di Telegram. Terus ada aku tambahin lah 100 lebih ebook dan 50 Notion template biar mereka bisa buat kerja gitu. Nah, ini tambahan bonus yang aku kasih. Dan apa yang membuat produkmu dan bonusmu berbeda daripada orang lain. Nah, selain aku berikan modul, itu tuh ada live webinar untuk bahas materinya tuh lebih dalam. Jadi mereka bisa Q&A sama aku mengenai monetize digital marketing skill, terus ada ratusan ebook marketing juga yang bisa diakses. Nah, bagian ini tuh udah offer bonus development. Nextnya adalah bagian offer creation. Teman-teman list down produk utama serta bonus yang teman-teman kumpulkan tadi menjadi sebagai offer, penawaran gitu, satu penawaran dan tuliskan masing-masing value-nya serta selling price-nya. Nah, waktu itu yang ini aku jual. Jadi ada digital marketing university course, ini course utamanya, akses puluhan hingga ratusan ebook, ada ratusan ebook ya. Terus ada live mentoringnya setiap bulan, ada bonus material yang akan diupdate secara berkala. Jadi itu apa ya? Materinya tuh aku update terus lah gitu. Terus ada digital marketing fake client project, terus ada 47 produk digital, mereka siap bisa jual lagi gitu. Jadi mereka udah belajar digital marketing, gimana caranya mereka bisa jualan lagi. Aku sediain produknya, tapi produk digital gitu. Dan lain sebagainya. Yang berikutnya ya dari resultnya. Jadi kayak gini nih, digital produk aku ini landing page-nya. Nah, jadi seperti ini. Ada ebook-ebook begini, terus ada live webinarnya. Nah, dan ini harganya bukan 23 juta ya, harganya cuma 200 ribu. Nah, berikutnya kalau teman-teman nih udah paham gimana cara bikinnya, saatnya adalah tools yang dipakai itu apa. Kalau menurutku toolsnya tuh ada 3 ya, sesimpel ini. Yang pertama tuh link.id. Aku nggak pernah pakai sebenarnya, tapi ini tools yang sering banyak orang pakai lah ya, buat taruh apa banner digital produknya, buat payment dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu Trabelio. Nah, ini adalah tools favorit aku. Jadi Trabelio ini teman-teman bisa bikin landing page, bisa buat payment juga sebenarnya gitu. Tapi ada fee-nya ya buat Trabelio. Bisa email list tuh misal orang udah beli produk teman-teman, masukin nomor HP, masukin nama, masukin email. Nah, teman-teman bisa list tuh. Oh, ini orangnya gitu. Mereka beli produk ini. Atau mereka udah input tapi mereka nggak jadi bayar. Teman-teman bisa follow up lagi. Nah, itu bisa pakai Trabelio. Ini pokoknya 2 platform tools digital produk yang cukup terbaik lah di Indonesia. Menurut aku ini 2 ini. Yang berikutnya itu Notion. Notion ini buat apa? Notion ini sesimpel ya buat inilah ya buat akses
dia punya apa, misalnya teman-teman mau bikin ebook, mau bikin digital product tentang video, apapun itu prompt ChatGPT, teman-teman bisa taruh semuanya di Notion dan ini gratis. Gratis. Nah, ini Notion. Nah, kalau dua platform ini tuh bayar ya. Bayar. Setauku tuh satu bulan paling murah 99.000. Ya murah lah gitu. 99.000. Nah, dan jangan lupa kalau udah paham jual digital produknya, ya nggak bakal laku kalau teman-teman nggak ngonten gitu. Ya jangan, nggak lupa ngonten juga ya. Tapi ingat, ngonten tuh nggak harus soal nampil depan kamera dan kontennya viral. Tapi ingat, yang penting tuh tiga ini. Usahain produk teman-teman juga bagus, nggak asal-asal buat. Usahain tadi sesuai step by step yang aku kasih gitu. Create kontennya bisa di sini. Hierarchy of viral kontennya jangan lupa. Mulai dari ide, hook, bikin script, dan ngedit video atau ngedesain. Dan ini aku terapin semua dari pengalaman aku yang dari 50 klien dan juga dan sebagainya. Dan ini adalah my first digital product. Ya kedepannya aku nggak bakal jual ini lagi karena ya aku butuh update lagi yang lebih big, lebih big. Jadi aku lagi create digital product yang baru, yang lain. So intinya begini teman-teman, cara bikin konten dan lain sebagainya. So kita udah belajar 6 part materi tentang digital marketing itu apa, trennya, gimana cara pakai AI, top 5 skillnya apa, cara cari kliennya itu gimana. Kita bisa monitor skill digital marketing itu dengan dua cara. Service offer, teman-teman jual service teman-teman jasa, dan teman-teman bisa jual digital produk. So one more, teman-teman bisa tag aku di postingan IG story ini. Apa yang teman-teman dapat di webinar hari ini, kita bisa ngobrol di DM, tag Instagram di Willy dan IBT Untan. So, terima kasih. Let's Q&A. So, aku serahkan kepada Mas Dimas. Terima kasih.